Mastungkara. Om Swastiastu. Pamirsa Bali TV, publik bagan sore puniki ngambil topik strategi Bali dalam memenangkan pertarungan WTO. Pemirsa, di studio telah hadir 3 orang narasumber yang nanti kami ajak untuk membicarakan bagaimana kita, strategi apa yang diambil untuk memenangkan pertarungan. Strategi yang harus dilakukan orang Bali, khususnya generasi muda, ya, dalam menghadapi perdagangan bebas atau WTO ini, sehingga SDM Bali tidak kalah bersaing dengan pendatang. Ya, itulah nanti yang akan dibahas. Kemudian juga dampak daripada paket Bali yang dihasilkan WTO terhadap daya saing orang Bali di kancah perdagangan internasional. Kemudian seluruh kajian yang tadi kami sampaikan itu akan dibahas dari sudut pandang akademisi, ya, kemudian dari sudut pandang atau platform ekonomi Pancasilais dan ajaran Marxisme. Narasumber yang kami undang di studio yaitu Dr. Sri I Gusti Ngurah Haryo Wedokarno. Beliau adalah Rektor Universitas Mahendra Data dan Presiden The Soekarno Center. Om Swastiastu, Pak Ngurah. Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu kembali. Yeah. Yang kedua adalah di sisi Pak Dr. Haryo Wedokarno. Beliau adalah Dr. Putri Anggraini SEMM. Om Swastiastu. Putri, beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mahendra Data. Yang paling kiri beliau adalah Pak Dewo Nyoman Usada SEMM, pemerhati ekonomi makro. Om Swastiastu, Pak Dewo. Pemirsa, siaran ini juga dirilai dan dipancar teruskan oleh radio-radio yang tergabung dalam kelompok media Bali Pos, mulai dari Radio Global FM Bali, Radio Suara Genta Sakti Bali, Radio Swib Besakih, Radio Singaraja FM, dan Radio Suara Negara FM. Pada saatnya nanti, pemirsa yang harapkan berikan apresiasi, berikan masukan, atau bila perlu disangkal apa yang beliau sampaikan bertiga ini melalui layar nomor telepon, line telepon yang nanti akan kelihatan di layar kaca Anda. Sebelum waktu yang serahkan kepada narasumber, sarangin demun sani ngalintang puniki. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Telah dibuka hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat cocok bagi pelaku bisnis ataupun wisatawan. Grand Surya Hotel terletak di Serirut, Singaraja. Datang dan buktikan. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Sinsai Sari Alam merupakan pengobatan tradisional Tionghoa yang profesional, khusus mengobati segala macam penyakit kronis dan bandel sampai ke akar-akarnya. Sinsai Sari Alam khusus mengobati penyakit pria, diabetes atau kencing manis, kanker atau tumor, saraf terjepit. Menggunakan herbal mujarab asli dari Tiongkok yang diproses secara higienis.
Sinse Sari Alam menggunakan resep rahasia TCM ternama, biaya terjangkau. Silakan datang berobat, dapatkan diskon khusus obat herbal sebesar 30%. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Telah dibuka hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat cocok bagi pelaku bisnis ataupun wisatawan. Grand Surya Hotel terletak di Serirut, Singaraja. Datang dan buktikan. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Telah dibuka hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat cocok bagi pelaku bisnis ataupun wisatawan. Grand Surya Hotel terletak di Serirut, Singaraja. Datang dan buktikan. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Pusing nggak bisa bicara bahasa Inggris? Atau karir Anda terhambat karena nggak bisa bicara bahasa Inggris? Pastikan Anda bisa. Hanya di Jolly Roger Education. Hubungi kami di Jolly Roger Tabanan, Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 18, telepon 894-145, atau Jolly Roger Denpasar, Jalan Raya Padang Luih nomor 137 Blok C hingga D Dalung, telepon 418-678. Pemirsa, kita kembali ke topik. Tema kita pada sore hari ini adalah strategi Bali menghadapi WTO dari sudut pandang markenisme. Kalau kita tidak lupa, ya masih segar dalam ingatan kita, ada dua kegiatan yang baru-baru ini dilakukan di Bali. Selain ada juga kegiatan yang lain sebelumnya, ada Miss World, ada World Hindu Parisan, ada kegiatan APEC dan WTO. Nah, kemudian apa makna keterlibatan Indonesia dari dua organisasi ini dan manfaatnya bagi Bali? Itu yang kami tanyakan kepada Pak Ngurah. Silakan Pak Ngurah. Apa kira-kira manfaat bagi Keramo Bali? Silakan. Saya rasa mungkin 90% ya dari penduduk Bali itu tidak mengerti apa itu WTO dan APEC. Dan juga termasuk juga di kalangan akademisi. Saya ketika kebetulan diundang ya dalam forum-forum tersebut, banyak kita bicara dengan praktisi ekonomi, dengan pengusaha, dengan juga dari berbagai kalangan termasuk doktor dan juga magister-magister ekonomi di Bali. Tetapi yang agak mengkhawatirkan dan mengagetkan buat saya bahwa mereka tidak tahu ya apa itu APEC dan WTO. Mereka tidak paham, bahkan juga tidak mengerti tentang strategi-strategi. Dan Bali memang kembali mendapatkan suatu tontonan saja dan tidak bisa terlibat di dalamnya. Nah, jadi peran Indonesia sebenarnya, kalau saya sebagai anak ideologis Bung Karno, pengagum ajaran-ajaran Bung Karno, Trisakti Marhainisme terutama yang berdikari dalam bidang ekonomi, saya sangat tidak setuju dengan APEC dan WTO. Karena sebenarnya itulah yang diperjuangkan oleh Bung Karno ketika Bung Karno itu ingin membuat badan dunia yang baru sebagai saingan dari PBB dengan yang namanya adalah CONEVO, Conference of New Emerging Forces, yang waktu itu akan diadakan di Jakarta, tetapi terburu-buru bahwa Bung Karno itu dikudeta oleh Soeharto. Bung Karno dalam platform ekonomi Indonesia, itu kita sebut ekonomi Pancasila, sangat menolak diskriminasi dan juga dominasi dari negara-negara besar yang ingin mengambil sumber daya dari negara-negara berkembang.
Kalau kita bicara APEC adalah dari sebuah asosiasi Asia Pasifik tentang bagaimana ekonomi kita itu bekerja sama dan berkorporasi, dan juga dengan WTO. World Trade Organization ini ya kita bangga bahwa di satu sisi saya ada dua rasa dan pendapat terhadap WTO di Bali kemarin. Yang pertama bangga karena Bali jadi tuan rumah, dan untuk pertama kalinya selama 18 tahun WTO itu berdiri dengan anggota kurang lebih 160 negara. Baru di Bali ketika mereka conference baru menghasilkan kesepakatan seluruhnya. Nah, jadi sebelumnya itu ketika konferensi di negara macam-macam tuh nggak pernah bersepakat. Di sini saya sebagai orang Hindu Bali percaya bahwa vibrasi agama Hindu di Bali, vibrasi kekuatan spiritual kita itu mempengaruhi siapapun yang ada di Bali, apalagi untuk mengikuti satu konferensi-konferensi ini. Nah, sehingga kebanggaan itu bahwa kenapa kesepakatan ini tidak diadakan di Amerika maupun di Swiss, tetapi justru di Bali, tapi ini menjadi kebanggaan bahwa kita berhasil. Walaupun sangat jarang sekali orang Bali ada di dalam konferensi itu kan begitu ya. Jadi kedua kekecewaan saya bahwa dalam WTO ini masih banyak keputusan-keputusan, terutama kalau kita kaji dari paket Bali atau Bali Package, itu yang memang ada tarik ulur antara negara-negara berkembang yang didominasi oleh Amerika dengan negara maju didominasi Amerika, dan negara berkembang dan negara yang termasuk least developed country. Itu masih banyak ketimpangan-ketimpangan, walaupun sudah banyak perkembangan-perkembangan yang menarik. Dan ini juga agak mengagetkan bahwa justru negara-negara yang disebut sebagai negara-negara yang tidak mampu atau negara dunia ketiga, itu justru banyak sekali sekarang yang kalau buat dari saya yang menggadaikan dirinya kepada WTO, termasuk juga misalkan kesepakatan 15% dari ketahanan pangan yang menjadi tarik ulur antara India dan Amerika. Dan saya menghargai posisi Indonesia yang memang harus netral, walaupun sebenarnya Indonesia harus mendukung peran dari atau dorongan dari negara-negara miskin ya. Nah, tetapi ya setungkara lah bahwa Bali ini bisa hebat menyelenggarakan. Dan pertanyaannya, the big question is, bagaimana sekarang kalau saya melihat banyak anak-anak muda demo ya WTO di Jakarta, di Bali, di mana-mana, banyak dari front-front agama itu yang juga yang demo. Buat saya itu kalau Anda ingin menghadapi pasar bebas, terutama dari pemirsa Bali TV dan anak-anak muda, kita tidak cukup hanya dengan berada di jalan berdemonstrasi seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, bahkan di negara lain pun begitu. Jadi tujuan dari mungkin dialog ini adalah untuk memotivasi. Kalau Anda ingin menaklukkan negara-negara 160 negara dengan kekuatan finansial yang kuat, kita harus masuk ke dalam perut mereka. Kita harus masuk ke dalam sistem mereka. Dan rahasianya apa untuk bisa masuk ke sistem mereka? Simple. Yaitu adalah pertama, pendidikan tinggi. Tidak mungkin orang yang tidak sarjana, yang tidak sekolah bisa masuk ke dalam perut WTO. Kalaupun ada orang-orang yang pinter, yang sarjana, magister, doktor, tapi kalau mereka tidak bisa menguasai bahasa asing, tidak bisa menguasai teknologi mereka, percuma juga. Nah, jadi harapan saya Bali tidak usah menyesal, walaupun saya juga sebagai anak muda Indonesia yang menyesal juga ya dengan kita terlibat di WTO. Sekarang kita cari strategi lah. Kita jangan habiskan energi untuk ngambek gitu ya. Jadi maju terus. Sukses Pak Ngurah. Ada sesuatu yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Ngurah, yaitu kalau pahamnya Bung Karno dulu adalah menolak diskriminasi ekonomi. Ya, kalau dikaitkan dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh Bali Pos, ya jadi dari hasil jajak pendapat bahwa ada kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan itu semakin tersisih. Ya, jadi yang maju itu adalah penguasa, yang pengusaha. Jadi ada 62% dari atau pemirsa yang menyatakan bahwa itulah yang maju adalah penguasa, yang pengusaha. Baik pemirsa, kita lanjutkan kepada Dr. Putri. Ya, Bu Putri, ya, bagaimana dari sisi akademisi melihat sejumlah kebijakan WTO yang dianggap katakanlah tidak pro ekonomi negara berkembang? Silakan.
Sematu Aji. Jadi mengenai WTO sendiri untuk menghadapi pasar global itu kita tidak mungkin menghindari gitu. Jadi yang strateginya kita harus hadapi, tetapi dengan apa kita menghadapi itu nanti sehingga kita bisa unggul dalam persaingan itu. Jadi untuk WTO itu sendiri hasilnya di paket Bali ada di bidang pertanian, agriculture, kemudian juga di perdagangan. Untuk pertaniannya, saya melihat di sini mungkin dari akademisi kita bisa memberikan rekomendasi karena kita tahu Bali itu pertaniannya seperti apa, apa masih ada lahan untuk bisa didaya gunakan, kemudian juga dari segi teknologinya karena sekarang sudah lahan mulai menipis berkurang, sudah beralih fungsi, kemudian juga dari segi teknologinya juga kita masih ketinggalan, apalagi untuk pengolahan produksi pasca panen. Ya, itu kendalanya. Jadi di sini memang harus hasil daripada kesepakatan WTO itu bagaimana nanti kita bisa untuk menindaklanjuti. Itu yang penting. Jadi bukan sebatas hasil, sudah memperoleh hasil sampai di situ saja, tetapi apa nanti tindak lanjutnya, terutama bagi Indonesia. Rekomendasi yang dimaksudkan Ibu Putri tadi apa? Rekomendasi itu ya pemerintah memang benar-benar memperhatikan program daripada pertanian tersebut, terutama untuk ketahanan pangan. Yang misalnya kita ikut-ikutan aja gitu, udah mencapai hasil WTO, jadi habis itu kita tidak ada untuk aplikasinya. Apalagi sektor pertanian ini katanya memang bisa untuk diunggulkan di Bali, gitu kan, banyak yang mempunyai pandangan seperti itu, tapi kenyataannya bagaimana? Nah, itu yang perlu kita pikirkan gitu. Semua Pak Dokter, kemudian Pak Dewo apa yang bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh pengusaha di Bali ya ini umumnya agar bisa bersaing dengan pengusaha atau katakanlah SDM komunitas dari luar ini sebagai pengamat ekonomi. Silakan Pak Dewo. Jadi kalau kita mengamati ya dari pandangan akademisi, di mana sebenarnya pengusaha-pengusaha Bali ini tidak terlalu aneh dengan WTO itu, Pak. Kenapa demikian? Karena WTO didirikan 1 Januari 1995 itu sebenarnya Bali sudah go public, dia go internasional gitu. Sehingga komunikasi dengan tingkat internasional sebenarnya sudah mereka lakukan gitu. Jadi pengusaha Bali sebenarnya dari potensi yang ada di pariwisata misalnya, dia mampu bersaing dengan Hawaii, mampu dengan Haiti di bidang pariwisata perhotelan, Pak. Apalagi di industri kerajinan yang merupakan industri massal dari masyarakat Bali. Jadi artinya pengusaha Bali ini sebenarnya dengan dibukanya WTO itu berarti mereka akan lebih luas melakukan suatu aset pasar ke luar negeri. Itu. Nah, cuma yang strategi yang dilakukan ini adalah peran pemerintah gitu. Memberikan regulasi dan memberikan suatu dorongan semangat agar kita itu tidak terlindas gitu, dalam arti tidak mampu melakukan kompetisi gitu. Sebenarnya Bali sudah memiliki keunggulan komparatif, comparative advantage nation gitu ya, dan juga memiliki juga competitive expansion gitu. Sebenarnya kalau ngomong Bali sebenarnya kita sudah siap, Pak, untuk WTO ini. Cuma yang kemarin ada demo itu kan persoalan masalah subsidi ke pertanian, Pak. Sehingga banyak juga yang tidak mengetahui kenapa harus disubsidi, kenapa enggak gitu. Karena negara-negara maju itu ternyata mensubsidi pertanian jauh lebih besar, Pak. Hitungan triliun dia. Sedangkan kita hitungan miliar. Barang luar negeri bisa murah di dalam negeri gitu. Sedangkan kita kalah gitu. Karena pemerintah belum melakukan subsidi di bidang itu. Artinya belum terlalu serius untuk menangani ini gitu, Pak. Itu, Pak. Sukses Pak Dewo. Kembali ke Pak Ngurah Banyak yang mengatakan bahwa Bali hanya katakanlah menjadi penonton begitu. Ibaratnya hanya dapat kulit kacang saja dari penyelenggaraan WTO itu. Apa yang harus dilakukan, Pak Ngurah? Mari kita sebagai orang Bali kita menyudahi menyalahkan orang lain. Di Bali itu ada 1000 konferensi per tahun. Di Bali ada 54 perguruan tinggi swasta, kita punya kurang lebih 5 perguruan tinggi negeri. Tetapi memang kelemahan ada di orang Bali sendiri. Orang Bali kebanyakan dari tingkatan stakeholder pendidikan, mahasiswa, S1, S2, S3, para profesor kita, para pemangku kebijakan kita, memang mereka tidak memiliki wawasan yang disebut Bung Karno sebagai wawasan internasionalisme.
Jadi saya belajar mengkritik diri saya sendiri sebagai orang Bali ya, bahwa mari kita menyudahi kultur-kultur yang menghabiskan energi untuk masalah domestik. Masalah domestik itu seperti masalah budaya, masalah bagaimana orang Bali mengurusi hal-hal yang begitu-begitu saja, baik dari sisi kultur dan lain sebagainya, itu sangat mendegradasi kemampuan kita yang dimana sebenarnya SDM Bali kan sangat pintar-pintar. Kemudian yang kedua itu adalah karena pemangku-pemangku kebijakan yang ada di Indonesia ini, itu kan memang dari dulu mendiskriminasi Bali. Saya sudah sampaikan bahwa berkali-kali selama Bali itu mayoritas beragama Hindu, Bali akan terus menuai diskriminasi pembangunan. Kita akan terus menghadapi bom Bali ketiga, keempat, kelima. Kita akan terus menghadapi ketidakberdayaan kita dari anggaran pembangunan. Dalam diskusi-diskusi di Jakarta, kalau pemirsa tahu itu di parlemen, itu Bali itu adalah prioritas terakhir dalam pembangunan. Karena dianggap bahwa kita ini tidak sevisi dengan visi-visi orang Jakarta. Maka diperlukan anak-anak muda Bali yang bisa berdebat, yang bisa berargumen, diperlukan orang-orang pintar yang bisa masuk ke dalam sistem itu. Nah, jadi bagaimana? Seperti misalkan kita sangat minim bagaimana ada SDM Bali di kementerian-kementerian. Nah, jadi harus diciptakan generasi yang memang harus menjadi staf-staf menteri atau jabatan strategis, kemudian harus masuk ke lembaga internasional. Kita harus membanyak orang-orang Bali yang pintar-pintar yang menduduki posisi, sehingga mereka akan mengamankan bagaimana Bali ini ke depan. Sama contohnya ketika kenapa di Bali ini banyak hotel-hotel atau usaha pariwisata yang tidak dipimpin oleh orang Bali. Pengusaha itu lebih memilih SDM luar. Mereka tidak suka sama karyawan yang beragama Hindu. Karena mereka dianggap banyak upacara, terlalu lelah mengurusi konflik-konflik keluarga, terlalu lelah dengan upacara. Nah, sehingga jangan salah, Bali ini kan dikuasai oleh 3 jazirah ya Tuh Haji ya. 3 jazirah ekonomi. Pertama, Bali dikuasai oleh jazirah Arab. Yang dimana sekarang pengusaha-pengusaha Arab itu karena tahu minyaknya akan habis, mereka banyak investasi di Bali. Kalau orang Arab sudah investasi di Bali, negara-negara Timur Tengah, di sini negara-negara Islam berinvestasi, maka mereka akan mencari SDM dari manajer sampai karyawan pun sesuai dengan agama mereka. Kemudian kedua, kita dikuasai oleh klub Kristen seperti Amerika dan Australia, Eropa. Sama juga. Kenapa di Bali jarang berkembang orang-orang kita? Bahkan banyak sekali orang-orang kita yang ingin masuk ke itu ke manajemen harus pindah agama dulu. Dan yang terakhir adalah jazirah atau dari area timur. Nah, inilah yang dari Cina ya. Yang ini yang mereka memang mensupport komunitas mereka. Jadi orang Bali sudah kehabisan amunisi sebenarnya. Pemirsa, oleh karena itu mari kita tingkatkan SDM. Jadi di tatanan SDM kita masih lemah. Jadi solusinya tadi dijelaskan oleh Pak Ngurah bahwa mari SDM Bali ini perlu ditingkatkan kalau mau bersaing di tingkat internasional. Ikuti dulu yang satu ini, nanti setelah ini silakan pemirsa bergabung dengan 3 narasumber kita yang ada di studio. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Telah dibuka hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat cocok bagi pelaku bisnis ataupun wisatawan. Grand Surya Hotel terletak di Serirut, Singaraja. Datang dan buktikan. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Telah dibuka hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat cocok bagi pelaku bisnis ataupun wisatawan. Grand Surya Hotel terletak di Serirut, Singaraja. Datang dan buktikan.
Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Telah dibuka hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat cocok bagi pelaku bisnis ataupun wisatawan. Grand Surya Hotel terletak di Serirut, Singaraja. Datang dan buktikan. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Telah dibuka hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat cocok bagi pelaku bisnis ataupun wisatawan. Grand Surya Hotel terletak di Serirut, Singaraja. Datang dan buktikan. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Pemirsa, tadi telah disinyalir bahwa kita SDM Bali kita masih lemah. Oleh karena itu, apalagi yang diutus ya menjadi senator yang nanti ngomong mau berjuang di kancah nasional, misalnya apakah itu di DPR, di DPD dan sebagainya. Kedepannya mulai kita pikirkan agar memilih betul-betul orang yang berani ngomong di sana, berani bicara, berani memperjuangkan tentang Bali. Silakan pemirsa yang ingin bergabung dengan narasumber kita yang ada di studio. Kami tunggu di nomor telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Sambil menunggu pemirsa yang ingin bergabung ke Bu Dr. Putri dulu. Kedepannya bagaimana caranya kita menciptakan kalangan wirausaha muda di Bali, ya Bu Dr. Putri, ini agar bisa bersaing di tingkat global. Silakan Bu Putri. Jadi yang pertama itu pasti mereka ya harus membekali dirinya dengan kemampuan hard skill maupun soft skill yang menunjang. Dengan kewirausahaan. Karena kebanyakan sekarang itu generasi muda, terutama pengalaman yang di mahasiswa-mahasiswa itu ada ketakutan di awal untuk memulai suatu usaha. Ya, jadi mereka memikirkan risikonya seperti apa, nanti bagaimana modalnya dari mana, kemudian laku nggak saya punya barang atau produksinya begitu. Kemudian di samping itu juga harus ada iklim yang menunjang di dalam usaha itu sendiri, karena kebanyakan di sini saya mengamati bahwa pengusaha Bali itu tidak bisa bersama-sama untuk menghadapi misalnya persaingan nasional atau persaingan global gitu. Jadi mereka lebih sibuk dengan dirinya masing-masing atau mungkin satu sama lain itu merasa dirinya lebih mampu. Jadi tidak ada kebersamaan, tidak ada saling melengkapi, saling membantu, kerjasama di situ. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi persaingan yang tidak persaingan sehat. yang tidak sehat itu iklimnya itu dulu. Siksa Bu Putri, Pak Dewo, apa yang harus dilakukan ya dengan situasi yang seperti itu oleh pengusaha di Bali sehingga kita bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha di SDM komunitas dari luar begitu Pak Dewo? Silakan. Ya, baik. Silakan pemirsa yang ingin bergabung nanti lanjut. Baik Pak. Kalau kita lihat kalangan dari pengusaha Pak, sebenarnya mereka sudah cukup jeli melihat peluang-peluang di luar negeri dengan memanfaatkan salah satu misalnya International Trade Promotion Center ITPC yang ada di kedutaan-kedutaan besar kita di luar negeri. Itu dipakai di samping juga mereka juga punya buyer-buyer gitu yang melakukan pameran dan sebagainya gitu. Komunikasi intens terhadap kebutuhan produk di luar negeri ternyata di kalangan pengusaha ini sudah dilakukan dengan baik sebenarnya gitu. Cuma yang menjadi persoalan kita Pak adalah kemampuan untuk menjaga kualitas ini yang gini. Jadi kembali kepada SDM Pak gitu ya. Kemampuan SDM untuk bagaimana mengantisipasi agar pasar global itu tetap kita kuasai gitu. Seperti di Bali kita terkenal dengan sektor kerajinan misalnya Pak. Kita bersaing dengan Meksiko, Filipina, India. Seperti itu. Nah, selama ini kita sering mengabaikan masalah kualitas itu Pak.
Meskipun kita sebenarnya punya keunggulan komparatif dari sisi estetika dan desain gitu. Itu juga termasuk salah satu penciptaan SDM yang bisa bersaing. Iya, tentu. Nah, oleh karena itu organisasi yang menghimpun pengrajin dan pengusaha di Bali ini mestinya lebih menekankan masalah quality gitu, Pak. Sebenarnya seperti itu kuncinya. Kalau itu nanti diabaikan, lama-lama nanti mereka beralih ke negeri kita, lain gitu. Katakan yang dekat, Vietnam, Meksiko itu dekat sekali. Kita bisa tidak berbuat apa. Padahal desain kita jauh lebih unggulan mereka gitu, Pak. Ya. Silakan pemirsa yang ingin bergabung dengan narasumber kita yang ada di studio, dihubungi lewat nomor telepon yang telah terpampang di layar kaca Anda. Sambil menunggu pemirsa. Oh, ini sudah ada yang masuk, ini Pak Suyase dari Sulawesi Tengah. Om Swastiastu, Pak Suyase. Om Swastiastu, Pak Lurah. Silakan Pak Suyase. Kenapa gak terlalu berkir-kir? Baik. Ini yang niki sana nyarengin perkembangan niki. Sekali ngapi bawas tapi katanya Pak Wedo tadi dan juga Bu Ketinke sangat betul sekali saya lihat. Peluang orang Bali untuk maju dan menempati di titik tertentu di pemerintahan sangat jarang sekali. Dan satunya yang saya lihat itu Pak, yang saya lihat karena apa? Karena peluang yang tidak diberikan oleh teman-teman Bali itu sendiri yang sudah mempunyai tempat-tempat yang duluan. Yang saya pelajari, yang saya pernah lihat juga di lusutnya di luar Bali, banyak sekali itu orang-orang Bali yang sudah mempunyai kedudukan, sifatnya itu sangat cuek dengan ada-adanya anak-anak Bali yang berkarir. Malah kalau bisa mereka pending dan menekan supaya mungkin ada rasa kecemburuan atau rasa tidak mau disaingi seperti itulah mungkin. Semua Pak Suyase atensinya di belakang Pak Suyase wenten Made Suryo di Tabanan Om Swastiastu Made. Om Swastiastu. Silakan Made. Selamat sore Haji. Dan juga kepada Bapak dan Ibu narasumber. Jadi saya tertarik sekali apa yang disampaikan tadi sama Pak Ngurah. Jadi saya setuju. Artinya apa yang Pak Ngurah bicarakan itu menusuk langsung. Jadi pada pokok permasalahan tidak lagi ada seperti membungkus kalimat dengan mengkulit gitu istilahnya. Jadi itu yang saya setuju. Nah sekarang yang dibutuhkan oleh anak muda ini Pak, ya seperti apa yang Pak Ngurah itu sampaikan. Permasalahannya adalah mental yang dibangun sebelumnya itu tidak mendukung. Jadi saya 15 tahun di hotel. Jadi saya banyak mendapatkan sesuatu yang sifatnya adalah bagaimana membangun suatu budaya Pak. Budaya disiplin di sini kuncinya. Jadi saya sendiri juga mengalami kendala lah kata jalan untuk bisa mengembangkan diri saya untuk seperti apa Pak Ngurah sampaikan. Nah itu sebagai anak muda Pak ya. Nah jadi budaya mental yang harus bisa dibangun. Jadi untuk saat ini saya rasa, saya lihat saya banyak turun ke desa, itu memang berat sekali Pak. Berat sekali, tapi bukan berarti kita kalah gitu Pak ya. Tapi dengan semangat yang disampaikan sama Pak Ngurah tadi itu saya setuju. Jadi saya sangat mendukung, mudah-mudahan dengan ada dialog ini masyarakat mendengar sehingga dia bisa merubah sikap mentalnya Pak. Baik sekali Pak Made Suryo. Di belakang Made Suryo di Tabanan ada Pak Ayu dan Padang Sambian. Om Swastiastu Pak Ayu. Swastiastu Pak. Silakan Pak Ayu. Swastiastu. Begini Pak. Dia rasanya pesimis ya dalam persaingan global. Seperti ini kan gitu. Mungkin di Indonesia maupun Bali itu rasanya tidak akan bersaing. Mungkin kita akan tergilas dengan persaingan global ini. Mengapa saya katakan demikian itu? Karena melihat di lapangan kejadian yang sudah terjadi gitu. Itu pemerintah untuk proteksi rakyat itu sangat kecil sekali kan. Juga legislator maupun kandidat-kandidat yang
yang bertarung maupun yang sudah duduk di kancah perpolitikan, itu muda maupun tua itu mentalitas dan moralitasnya sama saja gitu. Ada yang bisa dipertaruhkan kan gitu. Bagaimana kita akan bisa memproteksi rakyatnya gitu. Apalagi globalisasi dan internasional itu jauh lebih kuat dibandingkan negara-negara kita, Indonesia maupun Bali. Kita hanya mengandalkan produk kerajinan, itu rasanya kecil itu. Kecil sekali. Tidak ada apa-apanya, Pak. Pertanian kita juga tidak ada apa-apanya. Bahkan kita mengimpor beras. Apalagi industri yang dikatakan Bapak tadi itu kan hanya berapa persen, Pak? Kerajinan-kerajinan yang ada yang paling besar-besar itu semua datangnya dari Jawa, Pak. Bukan Bali yang memproduksi. Jangan Bali jangan terlalu titik tangka bahwa dengan kerajinan itu kan kita bisa maju di bidang industri. Jangan, Pak. Omong kosong itu pemerintah maupun legislator tidak ada yang memproduksi rakyatnya, Pak. Semua Pak Ayu dari Padang Samyan ya, apresiasinya seperti itu. Ini ada yang menarik dari Pak Made Surya Tabanan ya, bagaimana menghilangkan mental block untuk menciptakan budaya disiplin ini. Pak Budha. Jadi pertama dari Pak Suyaso ya. Jadi generasi muda itu sekarang harus berubah dari generasi tua yang masih hidup saat ini. Bukan saya bagaimana ya, tetapi generasi tua kita ini kan generasi produk Orde Baru. Sudah di brainwash selama 32 tahun, sehingga generasi tua kita ini tidak berani memberikan satu kepemimpinan kepada anak-anak mudanya. Nah, jadi inilah yang menjadi bahwa jarang sekali saya menemukan ada profesor doktor, ada mantan rektor, ada pemimpin-pemimpin Bali, mantan gubernur, apapun pejabat lain sebagainya yang memberikan suatu vibrasi positif pada anak muda. Ya, contoh sekarang menjelang pemilu, itu sudahlah, yang tua-tua itu sudah diem aja udah di rumah, nggak usah lagi maju, udah jadi pejabat, sekarang pingin menjadi pejabat lagi. Kapan anak-anak muda kita akan berkembang? Dan Anda tahu, dalam persaingan di Senayan, di parlemen itu kita membutuhkan orang yang mobilitasnya tinggi, yang bersaing dari ruangan ke ruangan. Kalau Anda konferensi di Nusa Dua, itu konferensi itu terjadi di 10 hotel dalam kawasan itu. Memerlukan anak muda yang bisa lari ke gedung itu melobi negara-negara. Sekarang kalau misalkan mohon maaf saja, kalau seandainya pemimpin kita terlalu banyak dari yang kalangan yang uzur atau yang senior, udah tidak bisa kita berkembang. Makanya saya menyampaikan dari Soekarno Center, kita adakan revolusi 2014 ini. Sekarang kalau tadi yang mengatakan bahwa yang terakhir Pak Ayu ya, mengatakan tidak ada legislator, tidak ada pemerintah. Jangan pedulikan mereka lagi. Kalau rakyat Bali ini masih memilih mereka yang saat ini duduk, mereka itu akan tetap menjadikan Bali sebagai kondisi stagnan 5 tahun. Jadi saya minta, ini himbauan saya sebagai akademisi, ya nanti di pemilu 2014, ya kita harus memilih apapun partainya, apapun dari latar belakangnya, pilih yang muda, pilih yang pinter, yang incumbent mohon maaf saja. Ya cukup pensiun saja lebih awal, karena Bali tidak bisa. Kita tidak bisa, ada orang DPR, DPD, staf menteri nggak bisa bahasa Inggris. Ada bupati di Bali nggak bisa bahasa Inggris. Ya, tidak bisa bahasa asing. Bagaimana mau berpidato? Bagaimana mau berdebat dengan WTO jika kita tidak mempunyai kemampuan bahasa? Dan itu salah dari orang Bali yang salah melahirkan pemimpinnya seperti itu. Dan saya punya satu tips begitu ya. Karena di WTO kan ada 160 negara. 160 negara ini, kita ini harus memiliki keperwakilan di 160 negara, orang-orang swasta yang menguasai segala bidang dan parameter dari negara-negara itu, menguasai bahasanya, teknologinya, kuliah di sana dan sebagainya. Sebenarnya pekerjaan pemerintah itu gampang. Saya sarankan kepada Gubernur Bali, sekolahkan tiap tahun 160 anak, sekolahkan di 160 negara itu. Setiap tahun 1 anak, 10 tahun kita punya 10 sarjana dari negara yang bersangkutan. Mereka inilah yang nanti akan mewakili Bali ketika mereka konferensi di sini. Karena mereka anak-anak kita sudah ngerti bahasa dia, sudah mengerti sistemnya mereka. Dan ketika mereka ada di luar negeri, mereka bisa membuat kantor-kantor hub, penghubung untuk semua potensi ekonomi kita. Dibanding anggaran 4 triliun Bali dibuang untuk hal-hal yang sia-sia, kita lacak 160 anak-anak pinter di Bali yang juara umum 1, 2, 3 yang miskin-miskin itu, yang rajin-rajin itu sekolahkan keluar,
Anda menyekolahkan tidak pakai uang Anda sendiri, pakai uang rakyat Bali, cuman nggak seberapa, sekolahkan 10 tahun lagi kita akan mampu memiliki ribuan anak-anak kita yang bersaing dengan bahasa-bahasa WTO seperti itu. Salah satu tipsnya begitu ya. Salah satu tip, dan nanti jawabnya setelah yang satu ini. Baik. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Telah dibuka hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat cocok bagi pelaku bisnis ataupun wisatawan. Grand Surya Hotel terletak di Serirut, Singaraja. Datang dan buktikan. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Telah dibuka hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat cocok bagi pelaku bisnis ataupun wisatawan. Grand Surya Hotel terletak di Serirut, Singaraja. Datang dan buktikan. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Telah dibuka hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat cocok bagi pelaku bisnis ataupun wisatawan. Grand Surya Hotel terletak di Serirut, Singaraja. Datang dan buktikan. Grand Surya Waterpark dibuka tanggal 18 Desember 2013. Wahana air terlengkap dan terbesar di kawasan Bali Utara, tepatnya di daerah Serirut, Singaraja. Datang dan rasakan keceriaannya. Grand Surya Waterpark, tempat liburan keluarga Anda. Pemirsa, masih topik kita tentang bagaimana strategi Bali ya dalam memenangkan pertarungan di WTO. Silakan pemirsa yang ingin bergabung. Tadi sudah ada yang masuk 3 orang, Pak Suyase dari Sulawesi Tengah, Pak Made Suryo Tabanan, ya baik tentang mental block dan disiplin. Kemudian Pak Ayu dari Denpasar, dari Padang Samyan. Silakan pemirsa yang lain, misalnya ingin bergabung dengan narasumber kita di studio, silakan. Tadi juga ada disampaikan bagaimana kita tidak tergilas kalau misalnya SDM kita masih rendah. Harus bahasa itu. Ya. Silakan, Dr. Putri, dari 3 yang penanya tadi atau yang memberikan apresiasi, apa tanggapannya? Silakan. Tadi saya agak tergelitik sedikit. Bapak yang terakhir itu pesimis, Pak Ayu, Pak. Pesimis, ya lama-lama Pak pesimisnya. Kalau kita sendiri nggak optimis, siapa lagi? Gitu. Jadi yang penting kita punya niat baik, punya motivasi. Memang kadang-kadang keberhasilan itu tidak muncul datangnya tiba-tiba atau berbeda tiap orang. Tapi kalau kita sudah mencoba, tentu kita akan tahu berhasil atau tidak. Jadi jangan pesimis itu, tetap optimis. Jadi orang lain saja bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Saya sering memberikan motivasi kepada mahasiswa seperti itu. Kalian harus bisa menjadi apa yang kalian inginkan. Karena kalau motivasi itu tidak sendiri datang dari diri kita sendiri, dari siapa lagi? Itu. Intinya harus dirubah mental block itu tadi. Iya, harus. Pak Dewa, silakan. Ya, kalau kita lihat dari mindset ya Pak, mindset orang Bali itu mestinya harus ditumbuhkan suatu cinta produk Bali Pak. Salah satu contoh, kita punya penduduk kurang lebih 3,5 juta. Jadi misalnya dupa yang kecil yang kita pakai sehari-hari Pak. Berapa itu volumenya? Ternyata barang-barang yang dipakai itu datang dari India, datang dari Filipina, begitu. Ya seperti itu. Kalau saja orang-orang kita Bali atau menggunakan produk kita di Bali, ya tentunya nanti kembali kita ke Bali. Dengan sendirinya kita akan tumbuh bersama gitu. Mindset inilah perlu dibangun gitu. Nah itu dari masyarakat. Mindsetnya adalah menggunakan produk Bali sendiri. Yang kedua adalah
mindset dari pengusaha. Janganlah menutun, apalagi mengurangi kualitas gitu. Cuma misalnya membuat dupa, bukan dupanya yang dikasih aroma, cuma sepintas disemprot dengan minyak harum. Yang ini kan penipuan-penipuan seperti itu. Kita tidak inginkan itu. Kalau ingin Bali bangun semua, masyarakatnya dan pengusahanya, mari kita berkomitmen. Pertama, pengusaha dalam meningkatkan kualitas. Yang kedua, dari sisi masyarakat menggunakan produk Bali itu sendiri. Begitu, Pak. Gitu. Barangkali sudah mulai ini ada suatu pemikiran, misalnya contohnya seperti sudah muncul ada perda buah kayak gitu. Mudah-mudahan ke depannya seperti apa yang sampaikan Pak Dewo, dupa misalnya, contoh yang kecil saja kita bisa, mestinya kita bisa mandiri. Kita produksi sendiri, kita gunakan sendiri. Pak Bura, silakan. Tapi ada dilematisnya. Kalau pemerintah itu membuat perda atau aturan yang, karena WTO ini kan mata-matanya banyak ya. Kita itu, jadi saya sampaikan ke pemirsa ya, pemerintah kita itu tidak boleh membuat peraturan yang tidak mendukung kesepakatan WTO. Misalkan bagaimana perda buah misalkan, itu Cina itu bisa marah tuh, Thailand bisa marah karena dia suka kirim. Nah, kita bisa digugat di arbitrase, kita bisa digugat di pengadilan internasional. Satu-satunya penyelamat Bali adalah desa adat. Desa adat ini kan negara dalam negara. Desa adat ini lebih hebat dari seorang gubernur dan bupati. Para bendesa kita yang jumlahnya di Bali kurang lebih cuma tidak sampai 2.000 orang, 1.700 sekian, itu sudah seperti wakil Tuhan. Nah, sekarang kalau ingin Bali ini berubah, bendesa-bendesa adat ini memang harus memproteksi, berani membuat awik-awik dan perarem-perarem. Misalkan kalau membuat, kalau umat Hindu bersembahyang di wewengkon desanya, jangan pakai buah impor. Jangan misalkan memakai dupa impor. Jangan misalkan kalau berbelanja, biasakan berbelanja di warung Hindu atau yang ada pelangkiran. Kalau desa-desa itu mau ada upacara, kitanya sembahyang di dalam, tetapi ketika kita keluar Jabapura, kita makan di warung-warung Muslim, warung-warung yang memang tidak sukle seperti kita. Jadi yang kuasa itu sebenarnya itu seorang gubernur, bupati, DPR nggak boleh bicara begitu karena bisa dituntut. Yang boleh bicara begitu hanya desa adat. Sekarang jero bendesa pekraman. Jadi saya menganggap bahwa desa adat ini, marilah kita sekarang sudah mulai memikirkan hal-hal di luar ritual. Contohnya saya sampaikan ke Sulawesi Tengah. Di Indonesia ini ada 10 juta orang Hindu, 3,5 juta di Bali. Saya berbicara di seluruh Indonesia sama teman-teman saudara kita. Kuasai tanah-tanah di luar Jawa, di luar Bali. Seperti di Sulawesi, ada orang Bali menguasai 5 hektar kelapa sawit. Kemudian di Kalimantan ada sekian hektar hutan. Kemudian seperti di Lampung kita punya 1 juta orang Bali yang menjadi orang-orang paling kaya. Itu bagus. Nah, di satu sisi di Bali, kalau ingin memenangkan WTO, jangan pernah ada pengalihan tanah. Karena yang sifatnya industri atau perdagangan, dia akan perlu tanah. Mau buat pabrik perlu tanah, buat hotel perlu tanah, buat villa perlu tanah. Orang Bali, saya himbau sekali lagi, sayangi Ibu Pertiwi. Sayangi Ibu Pertiwi kita. Kalau sekali tanah orang Bali itu sudah dikuasai oleh asing, oleh bule-bule itu, oleh pendatang-pendatang itu, susah baliknya lagi. Seperti yang terjadi di Kuta Selatan. Saya tidak mau penduduk Bali, rakyat Bali di utara Bali, di barat dan di timur Bali mengulangi kesalahan rakyat di Kuta Selatan. Ya, kita sudah melihat bagaimana miris melihat industri kita tidak dikuasai oleh orang kita. Kemudian ada beberapa yang jangka pendek. Yang jangka pendek saya himbau kepada rakyat Bali, kepada orang-orang tua di rumah, kepada Semeton. Mohon sekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Karena ilmu debat, ilmu hitung-hitungan ekonomi makro di WTO, di APEC, di mana-mana, itu didapat di perguruan tinggi. Kalau masuk perguruan tinggi, jangan ambil yang diploma. Ambil yang undergraduate atau istilah bahasa Inggris bachelor degree atau minimal S1. Karena dengan S1 ini itu bisa bersaing dan bisa masuk ke sistem Asian Community. Dia bisa masuk ke sistem WTO. Karena ada syarat. Kalau Anda ingin masuk ke kami harus bachelor degree, sertifikatnya mana? Jadi hindari sekolah-sekolah diploma maupun juga sekolah-sekolah yang hanya menciptakan para buruh dan pekerja. Harus menjadi think tank. Jangka pendek selanjutnya, anak muda Bali harus bisa berbahasa asing. Kuasai 6 bahasa PBB. Bahasa bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Cina, bahasa Spanyol, kemudian juga bahasa Prancis dan juga salah satu bahasa Arab. Nah, sekarang kita melihat bahwa
Ada suatu quote ya dari seorang tokoh dunia yang mengatakan bahwa jika Anda ingin menguasai musuhmu, maka Anda harus masuk ke sana dan kuasai ilmu mereka. Nah, sekarang kan kita tidak. Kita bersifat sebagai suku bangsa yang eksklusif. Nah, tadi masalah 15 tahun di hotel, ya saya pesankan yang tidak naik-naik karir mungkin atau persaingan kita. Saya minta kepada masyarakat kaum pekerja Hindu, profesional, segera rebut kekuasaan. Kalau pinter dalam bidang ekonomi, jadikan diri dirut, jadikan diri sebagai asisten manajer, sudahi kegiatan-kegiatan atau yang menjadi orang-orang yang di kalangan teknis. Kalau Anda menguasai bidang budaya, pendidikan, menguasai bidang politik, menguasai bidang apa, segera rebut itu. Karena seperti kata Bung Karno, kalau kamu ingin merubah bangsa secara revolusioner, Anda harus punya jabatan dulu, harus punya kekuasaan. Ini juga otokritik untuk pejabat-pejabat kita di luar Bali yang hebat-hebat. Kalau ada pejabat orang Bali bisa menjadi pejabat tinggi negara, jadi menteri menjadi pejabat di hukum, di TNI, di kepolisian, mohon angkat orang-orang Bali. Jangan jelo iri hati. Kebanyakan orang-orang tua kita itu suka iri hati sama anak muda. Dia itu, kita punya kultur negatif. Yang ini juga mungkin bahwa di Bali ini kita pecah menjadi kasta-kasta, kita pecah menjadi soroh-soroh. Karena dari leluhur kita juga memberikan contoh yang tidak baik. Ini saling iri semua. Ada Brahmana yang kasepekang, ada Puri yang pecah, ada macam-macam. Jadi mental ini sudahi untuk orang-orang tua kita yang hidup sampai tahun 98. 98 reformasi ini anak-anak muda ini harus cuci otak semua. Udah tidak boleh lagi kita berpikir inferior. Kalau tidak begitu, akan terjadi Sandhya Kalaning Majapahit. Dan yang terakhir, saya sampaikan kepada rakyat Bali bahwa saat ini Bali sedang menghadapi yang namanya suatu ekonomi syariah yang anti Pancasila. Saya bicara anti Pancasila. Sudah ada hotel syariah di Bali. Sekarang restoran-restoran di seluruh Bali itu sudah ganti, sudah minta sertifikat halal semua. Ini mau dikemanakan peternak babi kita? Ini orang Bali gimana? Yang bisa menolak ekonomi syariah, yang bisa menutup moratorium bank syariah cuman bendesa adat. Besok-besok regulasi kalau mau buat bank syariah, minta rekomendasi dulu ke desa adat. Desa adat boleh menolak itu adanya bank syariah. Desa adat boleh menolak adanya hotel syariah. Ini tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Ya, bahwa Hindu ini harus tetap menjaga bahwa NKRI dan Pancasila ini. Makanya ke depan nanti mulai awal tahun 2014 saya akan buat gerakan Satyagraha, yaitu gerakan untuk menolak ekonomi syariah di Bali. Karena tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti itu. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah kita telah dengarkan bersama sebagai closing statementnya dari narasumber kita yang ada di studio. Sampai di sini perjumpaan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Kami mohon diri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.